Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita merenungkan firman Tuhan di dalam hari ini sebagai bekal hidup kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Yeremia 29 ayat 1-7. Saya bacakan ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mewujudkan kesejahteraan bersama. Sahabat yang baik hati, pada hari Minggu ini kita mendengarkan nasihat melalui firman Tuhan dan nasihat ini sangat positif dan menjadi sebuah petunjuk hidup yang sangat penting bagi bangsa Israel saat mereka menjadi asing di negeri orang. Betapa tidak anjuran membuat rumah dan mendiami memberi pesan bahwa mereka mesti menjadi bagian dari kehidupan Babel, sebab membangun rumah berarti mendiami sebuah tempat dalam jangka waktu yang lama. Membuat kebun dan menikmati hasilnya berarti memberi petunjuk bahwa umat harus mencari nafkah. Dan nafkah itu bukan hanya ada di Yerusalem, tetapi Allah menyediakan juga di negeri orang. Kenikmatan dan keberlangsungan hidup dapat dirasakan oleh bangsa itu dimanapun mereka berada. Menata hidup berumah tangga berarti memberi penegasan bahwa perintah Allah untuk bertambah banyak, menguasai dan memelihara bumi adalah sebuah mandat yang terus dipikul dimanapun dan kapanpun. Anjuran bertambah banyak adalah sebuah pesan bahwa identitas dan kekuatan bangsa itu tidak hilang sekalipun ditawan oleh bangsa lain. Yang paling utama adalah ketika Allah menyertai, maka bangsa itu selalu dapat hidup. Israel juga harus berperan positif sehingga akan berdampak positif. Berusaha dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan adalah tugas umat ketika mereka ada di sana. Bukan meninggalkan kota itu, tetapi mendoakannya. Bukan mengacaukan kota itu, tetapi mengusahakan kesejahteraannya. Saat kita mengalami kegagalan, kehilangan, atau pergumulan yang sangat berat bisa membuat kita masuk dalam situasi keputusasaan, depresi, hilangnya gairah hidup, serta lemahnya daya nalar dan akal sehat. Maka melalui perikop ini kita harus dapat memilah setiap informasi supaya kita tidak salah memilih tindakan dalam menghadapi pergumulan yang sulit tersebut. Sebab solusi konkret, realistis, dan positif sangat dibutuhkan ketika kita berada dalam situasi krisis. Kita dipanggil untuk membangun harapan yang baru bagi sesama. Mewujudkan kesejahteraan bersama berarti membangun harapan bersama untuk keluar dari pergumulan yang sama. Persekutuan kita sebagai gereja adalah persekutuan yang terlibat secara intensif untuk menolong sesama kita. Kita terpanggil untuk mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita sekalipun di tengah situasi yang paling buruk saat ini. Panggilan gereja mewujudkan kesejahteraan bersama sangat dipengaruhi oleh sebuah paradigma memahami konteks di mana ia berada. Pembuangan bukan halangan menerima berkat. Pembuangan diizinkan Allah sebagai salah satu pintu menerima berkat dan menjadi berkat. Bangsa Israel mesti mengubah cara pandang akan tempat itu bukan akhir dari segalanya. Tempat itu adalah tempat panggilan dengan ikut ambil bagian, mengusahakan dan mendoakannya. Dengan anjuran ini bangsa itu menerima pembuangan sebagai bagian dari rencana Allah yang besar dalam hidup mereka. Kita tidak boleh berpikir eksklusif dan hanya mementingkan kepentingan sendiri, apalagi jika kita menolak tempat di mana kita berada. Gereja harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kesejahteraan menjadi fokus kehadiran kita. Inisiatif Allah untuk hadir di dunia ini di dalam Yesus Kristus untuk memberikan damai sejahtera, keselamatan, dan keadilan. Yesus menjadi teladan kita dalam kehadiran kita dimanapun. Upaya mewujudkan kesejahteraan merupakan kewajiban setiap orang yang harus dibangun di atas solidaritas. Itu berarti mengupayakan kesejahteraan bersama, berarti menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kita harus buka mata dan turun tangan menghadapi dan menyikapi persoalan sosial di tengah masyarakat. Maka sahabat yang baik hati, dalam mengusahakan kesejahteraan kota dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, apapun yang kita kerjakan,
mari lakukan apa yang utama untuk sekeliling kita, mengusahakan apa yang terbaik bagi sekeliling kita, karena kesejahteraan tempat di mana kita berada adalah kesejahteraan kita juga. Sahabat yang baik hati, tindakan pertama untuk mengusahakan kesejahteraan adalah hari ini kepada kita dikatakan, percayalah akan pemeliharaan Allah akan hidup kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita hadapi, seberat apapun situasi yang kita hadapi sekarang ini, lakukan yang terbaik dalam setiap usaha kita. Dan tentunya yang terutama adalah berdoa. Mendoakan tempat di mana kita tinggal. Maka saat ini mari kita ambil sikap berdoa dan mendoakan kota kita dan juga pemerintahnya, serta doakanlah lingkungan terdekatmu. Kemudian mari kita kerjakan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tuhan akan melihat dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kasih-Nya kepada kita. Sahabat yang baik hati, keadaan kita sekarang ini adalah di mana saatnya kita boleh menerima berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga kesejahteraan bersama itu akan kita rasakan bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengusahakan yang terbaik untuk kesejahteraan bersama, melakukan yang terbaik dimanapun kami berada. Tuhan menempatkan kami di sana untuk kami boleh menerima berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.